Oke, baiklah karena sudah jam 16:45 dan sudah ada 28 orang yang join, mungkin kita mulai saja ya. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya konfirmasi dulu apakah screen saya sudah terlihat ya teman-teman. Sudah terlihat. Oke, baiklah terima kasih. Jadi ini adalah responsi statistika matematika kelas C di Prodi Matematika UB. Jadi dosennya Bu Umu, terus asistennya ada Henry Melalui Syomil, aku sendiri dari Ilmu Aktuaria 2020. Terus ada Mas Gusta atau Mas Komeng Agus, dan juga ada Mas Muhammad Rafael. Kami bertiga dari Ilmu Aktuaria 2020. Untuk peraturan kelasnya itu peraturan umum ya sebenarnya, yaitu pertama jadwalnya kita itu di hari Selasa pada pukul 16:40 sampai dengan pada pukul 17:30. Kita pakai WIB ya. Oke, jadi keterlambatan maksimumnya 15 menit, kemudian teman-teman wajib untuk mengisi form presensi yang telah disediakan di GCR. Kemudian kalau ada yang sakit bisa memberikan surat dokter atau surat pribadi kepada salah satu asisten melalui Japri di WA. Kemudian kalau izin itu boleh sampai maksimal itu di H+2. Kalau lupa mengisi presensi GCR namun mengikuti responsi harus mengirimkan bukti screenshot bahwa telah mengikuti kegiatan responsi. Tugas dikumpulkan tepat waktu karena keterlambatan akan mengakibatkan pengurangan nilai. Penamaan file tugas akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian tolong ya teman-teman untuk mengumpulkan tugas yang jelas dan mudah dibaca dan diharapkan untuk tidak menggunakan joki. Kemudian peraturan penilaiannya itu adalah keaktifan 10%, kehadiran 20%, tugas 40%, dan UAR-nya 30%. Kemudian ini adalah rencana kerja untuk materinya, mungkin teman-teman bisa melihat. Dan di sini ada kontak untuk asisten. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dari kontrak responsi, silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi hari ini yaitu transformasi pembacak yang teknik FDK. Oke. Oke. Jadi kalau kita punya sebuah peubah acak, transformasi itu pada dasarnya adalah kita menyatakan peubah acak sebagai fungsi dari peubah acak yang lain. Oke, jadi teknik FDK itu adalah uh, kita mengekspresikan peubah acak baru itu dalam bentuk atau dalam formulasi dari peubah acak lama. Misalnya, kita punya peubah acak X yang mempunyai fungsi sebaran fungsi distribusi, maksudnya fungsi distribusi kumulatifnya F besar X. Dan katakanlah Y adalah fungsi dari X. Misalnya fungsinya itu adalah Y sama dengan UX. Nah, ide dalam teknik FDK sebenarnya adalah kita mengekspresikan fungsi distribusi kumulatif dari Y dalam bentuk atau terms dari distribusi X. Nah, lebih khusus lagi, untuk setiap bilangan real Y, kita dapat mendefinisikan sebuah himpunan seperti ini, yaitu katakanlah AY X sedemikian sehingga UX itu lebih kecil sama dengan Y. Dengan demikian, Y besar lebih kecil sama dengan Y kecil. Karena tadi Y itu adalah UX. Dan X yang adalah elemen dari AY ini sebenarnya adalah kejadian yang sama dengan Y ini tadi. Maka kita bisa menuliskan uh, fungsi distribusi kumulatif bagi Y itu adalah sebenarnya kan peluang dari Y besar kecil sama dengan Y kecil. Ya, namun karena di sini sudah kita definisikan seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam formulasi Y besar di sini, lalu kita peroleh hasil seperti ini. Nah, di sisi lain juga kita tahu bahwa untuk kasus yang kontinu, apabila kita menurunkan FDK itu akan kita peroleh fungsi sebarannya atau fungsi kepekatan peluangnya. Oke, gimana ya? Oke, ini ada contoh. Misalnya kita ingin, misalnya kita tahu fungsi distribusi kumulatif dari pembacak X, yaitu 1 min E pangkat min 2X untuk X berada pada selang terbuka 0 sampai dengan tak hingga. Nah, misalnya kita tertarik untuk mengetahui fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak Y yang adalah E pangkat X,
Maka yang harus kita lakukan dengan teknik FDK ini adalah sebagaimana bisa kita lihat di slide selanjutnya. Pertama, berangkat dari definisinya, yaitu fungsi distribusi kumulatif Y pada Y kecil itu sebenarnya adalah peluang dari Y besar kecil sama dengan Y kecil. Nah, Y besar ini adalah E pangkat X. Ini harus kecil sama dengan Y kecil. Nah, kalau kita lakukan transformasi berupa kedua yang ini dan yang ini kita kasih ln, itu kan akan kita peroleh ln dari E pangkat X, karena dia ln dari eksponensial berarti tinggal X-nya langsung, kemudian kecil sama dengan ln dari Y kecil di sini. Kemudian ini artinya adalah sebenarnya kita mencari fungsi distribusi kumulatif X di X kecil sama dengan ln Y, di ln Y. Nah, karena tadi sudah diformulasikan bahwa fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah 1 min E pangkat min 2X kalau dia untuk X. Demikian juga kalau kita cari untuk ini ln Y, maka min 2X tadi menjadi min 2 ln Y. Atau kalau kita mau ubah, dia bisa menjadi E pangkat sesuai sifat ln, jadi 1 min Y pangkat min 2. Nah, sekarang ini terdefinisi untuk daerah yang mana atau fungsi distribusi ini berlaku untuk daerah yang mana, kita harus mencari dulu batas-batas untuk perubahan acak Y. Nah, mengingat bahwa X itu berada pada selang terbuka 0 sampai tak hingga, maka batas-batas bagi perubahan acak Y mestinya terletak di antara E pangkat 0 sampai E pangkat tak hingga. Jadi, ini berlaku untuk 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari tak hingga. Nah, karena untuk X yang lain itu fungsi peluangnya adalah 0, maka kita peroleh fungsi distribusi kumulatif bagi Y itu adalah 1 min Y pangkat min 2. Nah, itu baru fungsi distribusi kumulatifnya. Dengan demikian, karena dia kontinu, kepekatan peluangnya, kita tinggal menurunkannya terhadap Y. Kita peroleh 2Y pangkat min 3, yaitu untuk Y pada 1 kecil Y kecil tak hingga. Ini sebenarnya dia menjadi fungsi yang sebentar ya. Gini, sebenarnya dia jadi seperti ini ya. 2Y pangkat min 3 pada Y yang terletak di antara 1 sampai tak hingga, dan dia akan bernilai 0 untuk Y lainnya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan dari contoh 1 silakan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misal di tengah-tengah tiba-tiba muncul pertanyaan, silakan ya teman-teman. Oke, berikutnya ada contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, misalnya X itu adalah perubahan acak kontinu dan Y itu adalah didefinisikan sebagai X kuadrat. Kita nggak tahu sebaran bagi X. Nah, tapi kita bisa nyatakan fungsi distribusi bagi Y, variabel acak Y itu sebagai sesuai definisi tadi. Sama seperti contoh 1 tadi, kita ubah Y-nya menjadi yang didefinisikan di sini, yaitu X kuadrat. Nah, dengan konsep yang sudah kita pelajari di kalkulus 1, mungkin teman-teman, oke, ini berarti peluang dari X-nya berada pada selang tutup min akar Y sampai dengan akar Y. Oke, artinya sebenarnya adalah kalau ini adalah min akar Y, kemudian ini adalah akar Y, kita berarti mencari peluang yang ada di sini. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan kita mencari fungsi distribusi kumulatif di sini dikurang dengan fungsi distribusi kumulatif di sini, karena akan menghasilkan daerah yang diarsir di sini. Oke, nah berdasarkan formulasi pada persamaan 2, maksudnya ini ya, kita dapat menghitung fungsi densitas peluang atau fungsi massa peluang ya. Oh, bukan, ini kontinu ya. Oh, berarti kita bisa menghitung fungsi kepekatan peluang bagi perubahan acak Y, yaitu tinggal kita turunkan saja terhadap X tentu saja, karena kita mau mencari maaf, ini sepertinya salah ya. Ini mestinya terhadap, oh ya, benar-benar, karena ini F besar X ya. Ini kalau kita turunkan berarti kita peroleh, pertama kita pakai aturan rantai ya, kita peroleh F, ini kan jadi fungsi kepekatan peluang, kemudian kita kali dengan turunan dari akar Y dengan konsep turunan rantai. Kemudian hal yang sama kita terapkan pada bagian yang ini, kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan lagi dengan menurunkan akar Y dan
min akar Y ini akan kita peroleh hasil seperti ini. Teman-teman, untuk contoh 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Izin tanya. Oh iya, silahkan. Untuk yang batasan Y itu dapat dari 1/2 akar Y ya? Yang ini ya, tadi yang nanya siapa Iya. ya? Iya, untuk batasannya itu adalah sebenarnya kita masukkan lagi sebenarnya. Oh, ini nggak didefinisikan ya? Sebenarnya di sini tidak didefinisikan batas-batas bagi X. Nah, kalau didefinisikan, kita tinggal masukkan saja X kuadratnya. Namun karena ini kan fungsi kuadrat, yaitu fungsi yang definit positif, maka dia harus bernilai lebih dari 0. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sama aku mau izin untuk record itu boleh nggak? Oh, boleh. Silakan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke... Sebelumnya ini masih belum bisa di record. Mungkin dari kakak staff, kak asisten responsi, boleh? Oh, bentar, ini hostnya bukan aku, tapi aku udah ini kok, udah rekam. Nanti aku kasih kok ininya, Oke, rekamannya. terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Teman-teman bisa panggil aku Hendry ya, atau panggil Hen juga boleh. Oke, baik, di sini ada sebuah teorema, karena aku lihat prasyarat untuk mata kuliah ini kan teori peluang ya. Di teori peluang aku lihat teman-teman sudah belajar uh, distribusi gabungan atau joint distribution. Jadi di sini kita masuk ke teorema yang pertama, yaitu kalau kita punya suatu vektor peubah acak yang berdimensi K dengan fungsi densitas peluang bersama, katakanlah f kecil x kecil 1 sampai x kecil k. Nah, kalau kita punya peubah acak Y yang adalah fungsi dari peubah acak X, vektor X ini tadi, jadi fungsi dari X1 sampai dengan XK, katakanlah dia dipetakan sebagai UX. Nah, maka berlaku persamaan ketiga ini, yaitu fungsi distribusi kumulatif bagi Y itu adalah peluang UX kecil sama dengan Y. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Integral rangkap K ya ini. Oh ya, rangkap K dari fungsi bersama ini terhadap X1 sama dengan XK pada daerah AY. AY ini tadi adalah yang didefinisikan di atas tadi. Yaitu pada daerah mana dia, ini kok nggak terhapus. Pada daerah mana, pokoknya nanti teman-teman lihat dia di contoh. Oke, ini ada contohnya. Oke, katakanlah X itu berdistribusi eksponensial pada ini theta atau lambda sebenarnya sama-sama 1 ya, karena 1/1 itu 1. Oke, jadi dia berdistribusi eksponensial pada nilai tengah 1. Nah, fungsi kepekatan peluangnya itu bisa kita nyatakan sebagai E pangkat min X. Oke, katakanlah seperti ini. Memang seperti ini ya. Jadi untuk 0 kecil X kecil tak hingga, dia bernilai E pangkat min X dan 0 untuk lainnya. Nah, kalau kita tertarik untuk mengetahui fungsi sebaran bagi peubah acak Y, katakanlah Y itu adalah jumlahan dari X1 dan X2, di mana X1 dan X2 itu berdistribusi eksponensial pada nilai tengah 1, maka himpunan AY yang dimaksud itu adalah seperti ini. Jadi himpunan X1 dan X2 yang memenuhi bahwa sebenarnya ini 0 kecil X1 kecil Y min X2. Kenapa? Karena Y itu adalah X1 ditambah dengan X2. Jadi tentu saja karena dia bernilai tak negatif, tentu saja Y itu harus lebih besar dari Y itu harus lebih kecil atau sama dengan, berarti ini bisa sama dengan ya sebenarnya. Karena sebentar ya. Ini bisa sama dengan ya, karena kalau dia pindah ke sini jadi X1 tambah X2 harus sama dengan Y kan. Maka X1 itu harus kecil sama dengan Y min X1. Nah, untuk X2-nya sendiri harus positif di sini dan harus lebih kecil dari Y. Kenapa harus lebih kecil dari Y? Karena ini itu dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi X2-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan dia harus positif. Berarti dia harus lebih besar dari X2 itu sendiri dan lebih besar dari X1 itu sendiri. Oke.
tadi ini ya, dengan teknik FDK kalau kita mau menghitung fungsi distribusi bagi Y, maka sebenarnya kita mencari dari definisi yang tadi, peluang Y besar kecil sama dengan Y kecil. Nah, ini sebenarnya kan Y besarnya tadi X1 tambah X2. Maka ini bisa kita nyatakan sebagai seperti ini. Dan berdasarkan teorem yang tadi, tinggal kita integralkan saja terhadap X1, dia dari 0 sampai Y min X2 ini muncul dari mana? Dari AY yang tadi. Oke, di AY ini kan tadi untuk X1 ya? Ya, untuk X1 itu harus dari 0 sampai X1 itu dari 0 sampai dengan Y min X2. Nah, untuk X2 sendiri berarti batas-batasnya adalah dari 0 sampai dengan Y. Jadi kita peroleh bentukan integral seperti ini. Nah, di sini agak ada sedikit trik ya. Jangan sampai kita mengintegralkannya itu yang di luar kita buat masih mengandung yang paling luar ini masih mengandung Y min sesuatu atau Y plus sesuatu, karena nanti dia tidak pure sebagai fungsi dalam Y saja. Karena kalau kita nyatakan misalnya ini kita tukar posisi, integral rangkap 2 jadinya yang pertama itu dari 0 sampai Y min X2, maka nanti secara matematis ini pasti akan mengandung X2 di belakangnya. Sebenarnya bisa saja habis ya X2-nya, tapi secara umum akan mengandung X2. Maka kita harus masukkan dia ke dalam. Maka di sini kita integralkan terlebih dahulu terhadap X1 pada batas-batas yang bersesuaian, kemudian pada X2. Nah, fungsi yang kita integralkan ini adalah fungsi joint distribution-nya, yaitu E pangkat min X1 plus X2, yang kita peroleh dari sini. Pada, kalau ini kan pada X ya, pada X kecil ini pada Y yang adalah X1 plus X2. Maka kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kita integralkan saja dengan teknik integral lipat. Kita peroleh hasil seperti ini. Pertama itu terhadap X1 ya, tinggal kita integralkan, kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian terhadap X2 kita peroleh hasil seperti ini. Kita masukkan lagi batas-batasnya dari 0 sampai Y. Silakan dilihat di sini dan kita peroleh hasilnya itu 1 min E pangkat min Y dikurang Y dikali E pangkat min Y untuk 0 kecil Y kecil tak hingga. Ini kenapa batasnya seperti itu? Karena jumlahannya ya sebenarnya. Jadi karena dia kalau kita punya dua unsur yang mana keduanya antara 0 sampai tak hingga, maka jumlahannya itu juga berada di antara 0 sampai tak hingga tentu saja. Oke. Dari contoh 3 ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Aku boleh nanya nggak? Oh ya, silakan. Berarti kalau kasusnya kayak gitu tuh X1 sama X2-nya independen atau enggak ya? Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk menguji dia independen atau tidak, kita turunkan dulu. Ini kan baru fungsi distribusi ya. Jadi kita turunkan dulu. Nanti kan kita peroleh f kecil y gini ya. Terus untuk aku baru ngeh pertanyaannya. Oh maaf. Untuk ngeceknya mungkin teman-teman bisa pakai gini ya. Bentar. Kan tadi joint distribution-nya itu adalah E pangkat min X1 tambah X2. Oke, jadi suatu perubahan acak dikatakan independen kalau dia fungsi joint distribution-nya itu dapat kita nyatakan sebagai perkalian dari masing-masing distribusi marginalnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau dalam kasus ini dia memang independen ya. Karena bisa kita nyatakan kalau tadi ini jumlahan ya. Jadi kalau eksponensial kan berarti ini E pangkat min X1 dikali E pangkat min X2. Kita peroleh hasil yang sama dengan di sini. Karena hasil perkalian dari fungsi marginalnya itu sama dengan hasil pada distribusi bersamanya atau joint distribution-nya, berarti dia saling bebas. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk yang teknik FDK, materinya sampai sini. Tapi kalau teman-teman mau mengembangkannya lagi, sangat boleh dan bahkan disarankan. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik FPM. Nggak ada soal latihan ya?
Oh, nggak ada ya. Mungkin nanti boleh aku tambahin untuk soal latihannya. Oke, sekarang teknik fungsi pembangkit momen. Mungkin kita mulai dari ini dulu ya, karena waktunya masih sampai jam 17:30. Mungkin bisa kita mulai dari definisi dari fungsi pembangkit momen itu sendiri. Jadi kalau kita punya suatu perubahan acak, katakanlah perubahan acak itu adalah X, fungsi pembangkit momen bagi X di T itu adalah dinyatakan seperti ini. Tidak lain adalah eh, ekspektasi dari E pangkat TX. Oke, jadi kalau dia kasusnya diskrit, kita tinggal masukkan saja sesuai rumus ekspektasi, yaitu kita jumlahkan yang diekspektasikan, yaitu T pangkat X dikali dengan ini fungsi kepadatan peluangnya, yaitu untuk X berada pada bilangan real. Jadi tinggal kita kalikan saja yang diekspektasikan, karena ini untuk yang diskrit ya. Gimana ya nulisnya? Gini bukan untuk setiap X elemen. Ini enggak sih bilangan asli. Oke. Jadi kita jumlahkan saja untuk setiap X pada bilangan real. Dalam hal ini bilangan asli ya, karena dia diskrit, jadi dia sifatnya cacah. Jadi E pangkat TX sesuai yang diekspektasikan dikali dengan fungsi massa peluangnya. Kemudian kalau dia continue, kita integralkan saja pada daerah yang memadai. Sebenarnya boleh kita nyatakan langsung ya dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena kan kalaupun nanti dia fungsi kepekatan peluangnya berbeda, tinggal kita nyatakan saja misalnya dari min tak hingga sampai 0 dia beda, bla bla gitu kan. Terus bisa kita nyatakan satu lagi dari 0 sampai tak hingga, bla bla gitu kalau memang dia beda di sini. Jadi tinggal kita integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga dari yang diekspektasikan, yaitu E pangkat TX dikali dengan fungsi kepekatan peluangnya, Fx dx. Oke, aku hapus ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk yang tadi fungsi apa ya tadi? Itu fungsi pembangkit momen. Oke, jadi ini teorinya. Pertama, kalau kita punya U adalah fungsi dari variabel acak X1 sampai dengan Xn, maka fungsi kepekatan peluang dari U dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu fungsi pembangkit momen dari U. Dinotasikan seperti ini. Kemudian, kita bandingkan dengan fungsi pembangkit momen dari U tadi dengan FVM yang sudah kita ketahui. Jadi, sebenarnya ini kita cocokkan ya, kita cocokkan fungsi pembangkit momen dari U itu cocok ke distribusi apa. Jadi kita mungkin sudah tahu secara umum, mungkin di teori peluang sudah kita pelajari tentang beberapa peubah acak spesial. Jadi ada beberapa distribusi spesial, misalnya ada uniform, eksponensial, gamma, normal, dan sejenisnya. Nah itu kan masing-masing ada fungsi pembangkit momennya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat kembali. Nah, itu nanti kita cocokkan. Dari U ini cocok ke fungsi pembangkit momen dari peubah acak yang berdistribusi bagaimana. Oke. Contohnya, misalnya kita punya variabel acak Z yang menyebar normal baku, atau menyebar normal pada nilai tengah 0 dan ragam sigma kuadrat. Oke, diberikan fungsi pembangkit momennya itu adalah seperti ini. E pangkat, benar nggak ya ini? Atau normal. Oh ya benar. E pangkat T kuadrat per 2. Nah, kalau kita definisikan peubah acak Y sebagai mu ditambah sigma dikali Z. Z ini maksudnya adalah peubah acak yang di sini. Kemudian mu ini adalah suatu konstanta, seperti itu, dan sigma juga suatu konstanta. Maka untuk menentukan sebaran dari Y, ini sebenarnya nggak harus mu ya. Cuma nanti ini karena bersesuaian dengan hasilnya itu, ini dipakai mu dengan sigma. Maka untuk menentukan fungsi sebaran dari Y, itu kita tentukan terlebih dahulu fungsi pembangkit momen dari yang mau kita cari ini, yaitu Y. Nah, fungsi pembangkit momen bagi Y itu adalah ekspektasi dari E pangkat TY. Karena di sini Y ya. Oke, maka kita masukkan saja Y-nya di sini sebagai fungsi yang didefinisikan di sini, T dikali mu ditambah sigma dikali Z. Ya. Oke, nah ini kan kalau kita punya
ekspektasi dari suatu konstanta dikali suatu peubah acak itu kan boleh keluar ya, C dikali ekspektasi dari peubah acak tersebut. Nah, ini artinya adalah kita bisa pecah yang di dalam ekspektasi menjadi E pangkat T mu dikali dengan E pangkat T dikali berapa ini? Sigma dikali Z ya. Oh iya Z. Nah, dibagi dengan enggak ada ya pembagian. Oke. Karena kalau ini kita kalikan akan kita peroleh T mu ditambah T kali sigma kali Z. Yang mana ini kalau ya sama aja sebenarnya dengan ini ya. Nah, ini berarti ini boleh keluar. Nah, berarti kita peroleh E pangkat bentar. E pangkat T dikali mu. Kemudian ini sebenarnya ekspektasi dari E pangkat T dikali E pangkat T dikali sigma dikali Z. Gini ya. Nah, ini lalu ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk yang di sini karena ini tadi konstan, dia keluar dari ekspektasi. Terus ini adalah fungsi pembangkit momen Z pada T-nya itu adalah T yang baru yaitu sigma dikali dengan T. Nah, kalau kita nyatakan ini tinggal kita ubah saja T-nya itu menjadi sigma T. Lalu ini sebenarnya berangkat dari apa ya? FPM dari distribusi normal yaitu E pangkat aku tulis saja deh. Jadi kalau kita punya X yang berdistribusi normal pada nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, FPM bagi X itu adalah ini bentar aku sambil lihat catatan. E pangkat mu T ditambah sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi per 2-nya muncul dari situ. Per 2 yang ada di sini. Bentar aku hapus dulu. Oke, jadi kita sesuaikan dengan fungsi pembangkit momen distribusi Z atau normal pada T-nya itu adalah sigma T. Nah, ini sebenarnya kan udah keluar ya T kali mu-nya di sini. Maka ini tinggal kita ganti saja T kali mu-nya sudah keluar. Ini kita ganti T-nya menjadi sigma T. Maka kita peroleh ini maksudnya gimana ya? Sigma. Oh ya, dia kan berdistribusi normal. Oh ya. Oke, jadi kita dapat hasil seperti ini. Ini keluar E pangkat mu T-nya, terus ini jadi E pangkat sigma T dikuadratkan dibagi 2. Nah, ini sebenarnya kalau kita kalikan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini itu kan sebenarnya fungsi pembangkit momen dari peubah acak yang menyebar normal pada nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat. Maka Y ini sebenarnya berdistribusi normal pada parameter mu dan sigma kuadrat. Jadi sebenarnya adalah kita kembali ke langkah-langkah yang tadi. Ini sebenarnya adalah kita membandingkan fungsi pembangkit momen dari peubah acak yang baru itu terhadap fungsi pembangkit momen yang sudah kita ketahui. Nah, umumnya kalau teman-teman melihat di dalam buku, misalnya di bukunya Bain dan Engelhardt, itu dipakai untuk convolution. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pakai ke sini boleh ya. Tapi ini tadi distribusinya gimana? Eksponensial ya boleh. Jadi biasanya kalau dia tapi ini kebetulan cuma 2 ya. Jadi masih logis kalau kita pakai teknik FDK. Tapi kalau dia sudah banyak gitu, biasanya dipakai teknik FPM. Dan juga sebagai catatan aku hapus dulu ya. Oh, tunggu dulu deh. Dari contoh ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Oke, baiklah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau ini ya, kalau biasanya itu FPM ini dipakai kalau dia menunjuk kepada jumlahan yang sangat besar. Misalnya kalau sigma dari
misalnya ada beberapa U-nya itu tadi atau perubahan acak yang baru itu dinyatakan sebagai fungsi dari perubahan acak yang adalah jumlahan yang sangat banyak. Jadi dia kayak berupa deret gitu. Oke, di sini ada latihan. Oke, di sini ada latihan. Diberikan perubahan acak Z yang menyebar normal pada nilai tengah 0 dan ragam 1. Ini maksudnya sebenarnya berdistribusi normal baku ya. Terus diberikan pula bahwa U yang adalah Z kuadrat diberitahukan ya ini sih atau diberikan juga boleh sih. Oke, jadi U itu adalah Z kuadrat. Kita diminta untuk mencari sebaran bagi perubahan acak U. Di dalam sampling distribution ini kan sebenarnya sudah pernah dibuktikan ya. Jadi kalau kita punya Z yang berdistribusi normal baku, maka transformasi Z kuadrat itu akan berdistribusi chi-square pada derajat bebas 1. Nah, ini bagaimana membuktikannya? Silahkan teman-teman coba. Kalau ada yang ingin menjawab, boleh di post di GCR atau di post di WAG juga boleh. Kebetulan ini waktunya masih ada. Ini mesti sampai jam berapa ya? Bentar. Sampai lewat 30 ya. Oke. Iya sampai lewat 30. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Oke, dan teman-teman yang lain mungkin boleh sambil coba soal latihannya ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, aku tunggu sampai jam 17.20 ya teman-teman.
Oke, baiklah, karena sudah jam 17.20, sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Jadi teman-teman, eh, untuk pustakanya ini kami pakai bukunya Bu Rahma Fitriani dari Departemen Statistika, dari UB penerbit UB Press ya. Terus satu lagi, eh, Bu Umu memesankan ke kami katanya teman-teman sudah dikasih tugas sampai tugas 3, dan tugas 1 sudah selesai dibahas. Nah, pesan dari Bu Umu, kalau teman-teman masih ada yang kesulitan dalam memahami pembahasan tugas 1, eh, atau teman-teman masih ada kesulitan di materi yang berkaitan dengan tugas 1, itu silahkan menghubungi asisten. Boleh aku, boleh Gusta, boleh Rafael juga. Mungkin dari Gusta atau dari Rafael ada yang mau nambahin, silahkan. Dari aku udah cukup, men. Oke, kalau Rafael gimana? Sejauh ini udah aman sih, udah cukup jelas tadi banget. Oke, makasih El Gusta. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan sinkronnya. Untuk soal latihannya silahkan dicoba. Kalau misalnya teman-teman mau mencobanya besok juga boleh. Silahkan diposting di GCR. Dan mungkin kita kasih batas aja ya. Sampai hari Senin aja ya. Sampai hari Senin. Silahkan sampai hari ini masih boleh teman-teman posting di stream GCR. eh di sini sebenarnya di kontrak responsi nggak masuk ya poin keaktifan. Cuman itu teman-teman kalau rajin menjawab itu pasti ada apa ya ada rewardnya yaitu mungkin di keaktifan atau mungkin kalau teman-teman amit-amit ya misalnya tugas atau UAR-nya rendah nanti boleh ditambahkan ke situ. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, udah selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Masih. Sama-sama teman-teman.